Ingin belajar TOEFL, tapi kemampuan bahasa Inggris Anda masih kurang? Saksikan video belajar TOEFL untuk pemula hanya di channel EduCentris Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ke-23 ini, kita akan belajar tentang mengenal adverb. Kita akan mengenal 6 jenis adverb, yaitu ada adverb of manner atau keterangan cara, adverb of time atau keterangan waktu, adverb of place atau keterangan tempat, adverb of degree atau keterangan derajat, kemudian adverb of purpose atau keterangan tujuan, dan yang terakhir adalah adverb of certainty atau keterangan kepastian. Penasaran kan? Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe channel EduCentris Jember. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Oke guys, mari kita lanjutkan lagi pelajarannya. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal adverb. Untuk itu sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Adverb adalah kata keterangan. Adverb berfungsi untuk menerangkan verb atau kata kerja, adjektif, kata sifat, adverb yang lain, dan juga menerangkan keseluruhan kalimat. Contoh adverb yang menerangkan verb, contohnya dalam kalimat ini. Cita runs fast. Nah, jadi fast ini menerangkan kata runs ya. Kemudian yang kedua, contoh adverb menerangkan adjektif, yaitu pada kalimat the exam is totally difficult. Nah, jadi totally di sini adalah adverbnya, dia menerangkan adjektif difficult. Kemudian yang ketiga, contoh adverb menerangkan adverb. Misalnya ada pada kalimat he performs really well in the audition. Nah, jadi really ini adalah adverb yang menerangkan adverb yang lain, yaitu kata well. Sedangkan yang keempat, contoh adverb yang menerangkan keseluruhan kalimat, contohnya ada pada kalimat we have dinner in the restaurant. Nah, in the restaurant ini adalah adverb of place yang menerangkan keseluruhan kalimat. Ya, jadi kami makan malam di restoran. Seperti itu. Nah, adverb sendiri ada macam-macam ya. Jadi yang akan kita pelajari kali ini ada adverb of manner atau keterangan cara, adverb of time atau keterangan waktu, adverb of place atau keterangan tempat, adverb of degree atau keterangan derajat, adverb of purpose atau keterangan tujuan, adverb of certainty atau keterangan kepastian. Kita mulai dari adverb of manner atau keterangan cara. Adverb of manner atau keterangan cara menjelaskan tentang cara bagaimana suatu kegiatan tersebut dilakukan. Sebagian besar adverb of manner dibentuk dari adjektif yang ditambahkan akhiran ly. Contohnya, quick menjadi quickly, slow menjadi slowly, honest menjadi honestly, beautiful menjadi beautifully. Nah, bisa kita bandingkan ya antara adjektif atau adverb dan adverb ya. Contoh pada kalimat she is a beautiful girl. Beautiful di sini merupakan adjektif ya, yang artinya kalimat itu adalah dia adalah seorang gadis cantik. Bandingkan dengan she sings beautifully, di mana beautifully ini adalah adverb dan kalimat itu berarti dia menyanyi dengan indah. Nah, ada pula adverb of manner yang tidak berakhiran dengan ly. Contohnya fast, cepat, well, artinya dengan baik, dan lain-lain. Untuk posisi adverb of manner dalam kalimat, yang pertama dia bisa diletakkan setelah verb jika tidak ada direct object. Contohnya kalimatnya adalah they climb carefully. Mereka mendaki dengan hati-hati. Kemudian posisinya bisa juga setelah direct object. Contohnya they climb the mountain carefully. The mountain di sini adalah direct object. Artinya mereka mendaki gunung itu dengan hati-hati.
Kemudian yang ketiga, bisa juga diletakkan sebelum verb, sebelum kata kerja. Contoh kalimatnya, they carefully climb the mountain. Mereka dengan hati-hati mendaki gunung itu. Kemudian, adverb of manner ini menjawab pertanyaan tentang how, bagaimana, ya. Contohnya, how does he perform in the show? Bagaimana dia tampil dalam pertunjukan itu? Perfectly. He performs perfectly in this show. Dengan sempurna. Dia tampil dengan sempurna dalam pertunjukan itu. Oke, itu tadi adalah mengenai adverb of manner. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang adverb of time atau keterangan waktu. Adverb of time atau keterangan waktu adalah kata keterangan yang menjelaskan tentang kapan suatu kejadian terjadi. Ada dua macam adverb of time, yaitu yang pertama adalah point of time, yaitu keterangan waktu yang merupakan suatu penyebutan waktu yang jelas. Kemudian yang kedua adalah frekuensi, yaitu keterangan waktu yang menunjukkan tingkat seberapa sering suatu kegiatan dilakukan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah point of time. Nah, point of time ini dapat berupa satu kata. Contohnya, today atau hari ini, yesterday atau kemarin, tomorrow atau besok, now atau sekarang, tonight, malam ini. Point of time ini juga bisa berbentuk prepositional phrase atau frasa preposisi. Contohnya, in the morning, di pagi hari, in the afternoon, di siang hari, at night, di malam hari, on Monday, di hari Senin, in May, pada bulan Mei, in 2000, pada tahun 2000, at 7 o'clock, pada jam 7 tepat. Nah, itu kurang lebih adalah macam-macam contohnya. Kemudian point of time dapat juga berupa kata-kata yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, last night, tadi malam, next year, tahun depan, later today, hari ini nanti, just, baru saja, already, sudah, yet, belum, before, sebelum, after, sesudah, since, sejak, soon, segera, finally, akhirnya, early, lebih awal. Nah, itu adalah merupakan adverb of time yang berupa point of time atau penyebutan waktu yang jelas. Kemudian yang berikutnya adalah yang berupa frekuensi. Adverb of time dapat menunjukkan tingkat seberapa sering sebuah kegiatan tersebut dilakukan. Disebut juga dengan adverb of frekuensi. Nah, jadi pada video sebelumnya kita pernah belajar tentang adverb of frekuensi ini. Tapi di sini tidak apa-apa saya ulangi lagi karena ini juga bagian dari adverb. Nah, jadi contohnya adverb of frekuensi adalah always, selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, rarely, sangat jarang, never, tidak pernah, every day, setiap hari, every month, setiap bulan, every morning, setiap pagi, once a week, sekali dalam seminggu, 3 times a day, 3 kali sehari, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana posisi adverb dalam kalimat? Nah, yang pertama adverb of time yang berupa point of time dapat diletakkan pada akhir dan awal kalimat. Contohnya pada awal kalimat, pada kalimat ini, today I have an English subject. Kemudian contoh pada akhir kalimat, contohnya seperti kalimat ini, she is going to visit her friend tomorrow. Kemudian adverb of time yang berupa frekuensi dapat diletakkan pada awal, tengah, atau akhir kalimat. Nah, jadi contohnya dia bisa diletakkan sebelum verb. Ya. Pada kalimat ini contohnya I usually take a bath at 6 o'clock. Kemudian dia bisa diletakkan setelah be. Setelah am is are. Contohnya he is always happy. Kemudian di antara auxiliary verb dan main verb. Contohnya he has never gone to Alaska.
Kemudian di akhir atau awal kalimat berlaku untuk usually, often, frequently, dan sometimes. Namun tidak berlaku untuk always, ever, rarely, seldom, dan never. Nah, jadi yang bisa diletakkan di awal atau akhir hanya usually, often, frequently, dan sometimes. Contohnya, usually I have breakfast with egg. I meet her often. Kemudian contoh yang tidak bisa diletakkan di awal atau di akhir, misalnya seldom ini yaitu you seldom come to school late. Oke, kemudian adverb of time menjawab pertanyaan when atau kapan, what time, kapan atau jam berapa, how often, seberapa sering, how long, seberapa lama gitu ya. Contohnya pada pertanyaan ini, when does your aunt come? Kapan bibimu datang? Today, hari ini. What time does the school start? Jam berapa sekolah mulai? At 7 o'clock, jam 7. How often do you drink coffee? Seberapa sering kamu minum kopi? Sometimes, kadang-kadang. How long have you been here? Seberapa lama kamu ada di sini? For 5 minutes, selama 5 menit. Oke, itu adalah penjelasan untuk adverb of time. Berikutnya adalah adverb of place atau keterangan tempat. Adverb of place atau keterangan tempat berfungsi menunjukkan keterangan tempat pada sebuah kalimat. Contohnya, they go to school. She is at the restaurant. Jadi they go to school, mereka pergi ke sekolah. She is at the restaurant. Dia ada di restoran. Adverb of place bisa berupa satu kata. Contohnya, here di sini, there di sana, inside di dalam, outside di luar, upstairs di lantai atas, downstairs di lantai bawah, north utara, west barat, east timur, south selatan, dan lain sebagainya. Kemudian adverb of place bisa juga berupa prepositional phrase. Contohnya, in the living room, di dalam ruang tamu. At the beach, di pantai. On the bus, di bis. Next to the hospital, di sebelah rumah sakit. Under the table, di bawah meja. Behind the sofa, di belakang sofa. Oke. Kemudian, posisi adverb of place dalam kalimat, yaitu yang pertama setelah verb jika tidak ada direct object. Contohnya, I'm here, saya berada di sini. He lives upstairs, dia tinggal di lantai atas. The guest is waiting in the living room. Tamu itu sedang menunggu di ruang tamu. Kemudian, yang kedua, posisi adverb bisa juga setelah direct object. Contohnya, she reads book in the library. Dia membaca buku di perpustakaan. They pay the shopping items there. Mereka membayar barang belanjaan itu di sana. Kemudian, adverb of place menjawab pertanyaan where atau di mana. Contohnya, where do you buy that shoes? Di mana kamu membeli sepatu itu? At the supermarket. Di supermarket. Where is Tim? Di manakah Tim? Downstairs. Di lantai bawah. Oke, itu adalah penjelasan mengenai adverb of place. Berikutnya, kita akan membahas tentang adverb of degree atau keterangan derajat. Adverb of degree atau keterangan derajat berfungsi untuk menerangkan seberapa tinggi intensitas suatu kondisi. Nah, contoh dari adverb of degree adalah extremely, sangat, quite, lumayan, almost, hampir, very, sangat, too, terlalu, enough, cukup, dan lain-lain. Jadi suatu kondisi dapat memiliki tingkat intensitas sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.
Untuk setiap tingkatan, intensitas terdapat adverb of degree yang berbeda dalam penggunaannya. Nah, seperti apa? Contohnya coba kita lihat. Nah, ini contoh dan posisi adverb of degree. Jadi ada kolom intensitas, contoh adverb, menerangkan apa, dan contoh kalimatnya bagaimana. Jadi intensitas ini terbagi menjadi ada yang sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian contoh adverb untuk intensitas yang sangat tinggi, contohnya seperti extremely, terrifically, terribly, very, to, really, seriously, greatly, dan lain-lain. Nah, jika adverb itu menerangkan adjektif, contoh kalimatnya adalah the temperature is extremely hot. Jadi extremely ini adverb yang menerangkan adjektif hot. Kemudian jika adverb of degree itu menerangkan adverb, maka kalimatnya menjadi you sing very beautifully. Very menerangkan kata beautifully. Kemudian jika adverb of degree itu menerangkan verb, maka kalimatnya contohnya they really urged me to do that. Nah, kemudian untuk intensitas yang termasuk tinggi, contoh adverbnya, contohnya ada quite, absolutely, remarkably, particularly, well, pretty, totally, dan lain-lain. Nah, jika adverb of degree tersebut menerangkan adjektif, contohnya his condition is quite healthy. Adverb of degree quite menerangkan kata healthy. Kemudian jika adverb of degree menerangkan adverb juga, maka contoh kalimatnya seperti ini. She presents the topic pretty well. Nah, jadi kata pretty menerangkan well. Kemudian jika adverb of degree menerangkan verb, contohnya he totally agrees with me. Jadi kata adverb totally menerangkan kata verb agrees. Kemudian jika intensitasnya sedang, maka contoh adverbnya adalah almost, nearly, just, rather, enough, fairly, nearly, practically, dan lain-lain. Nah, jika adverb of degree itu menerangkan adjektif, contohnya his score is fairly good for a beginner. Jika adverb of degree itu menerangkan adverb, contohnya he acts carefully enough. Kemudian jika adverb of degree itu menerangkan verb, contohnya the car almost hits the pedestrian. Nah, kemudian untuk intensitas rendah, contoh adverbnya adalah barely, hardly, scarcely, only, faintly. Jika adverb tersebut menerangkan adjektif, contoh kalimatnya face masks were scarcely available. Kemudian jika adverb of degree itu menerangkan adverb, contohnya he does the test hardly seriously. Kemudian jika adverb of degree tersebut menerangkan verb, maka contohnya I barely have time to do it. Kemudian adverb of degree menjawab pertanyaan mengenai how much dan how little, seberapa banyak dan seberapa sedikit. Contoh, how much ready is he to hear this bad news? Seberapa siapkah dia untuk mendengar berita buruk ini? He is really ready. Dia sangat siap. Kemudian, how little is the possibility for him to pay his debt? Seberapa kecilkah kemungkinan dia untuk membayar hutangnya? He barely has money to pay it. Dia hampir tidak punya uang untuk membayarnya. Oke, itu adalah keterangan untuk adverb of degree. Sekarang kita akan membahas mengenai adverb of purpose or reason, yaitu keterangan tujuan atau alasan. Adverb of purpose or reason berfungsi untuk menunjukkan
tujuan atau alasan dari suatu kegiatan yang dilakukan. Adverb of purpose dapat berupa prepositional phrase dan dapat juga berupa infinitive phrase. Yang berupa prepositional phrase yaitu adverb of purpose or reason dapat berbentuk prepositional phrase yang terdiri dari preposition plus object of preposition. Ya, yang seperti kita pelajari selama ini ya. Contohnya, she studies hard for her final semester test. Dia belajar keras untuk tes semester akhirnya. Jadi di sini for adalah prepositionnya, her final semester test adalah object of prepositionnya. Kemudian contoh lagi dalam kalimat we discuss the strategies for our business. Kita mendiskusikan strategi untuk bisnis kami. For di sini adalah preposition, our business di sini adalah object of preposition. Kemudian I'm preparing the needs for the journey. Saya sedang menyiapkan kebutuhan untuk perjalanan itu. For di sini adalah prepositionnya dan the journey adalah object of prepositionnya. Nah, kemudian yang berupa infinitive phrase. Nah, infinitive ini apa? Infinitive ini adalah to plus verb one, ya. To diikuti verb 1 atau verb bentuk dasar. Contohnya, he wears sunglasses to protect his eyes from the sunshine. Dia mengenakan kacamata hitam untuk melindungi mata mereka dari, mata dia ya, dari sinar matahari. Kemudian, the tour guide uses microphone to talk to tour members. Pemandu wisata itu menggunakan mic untuk berbicara pada para anggota tour. Nah, jadi ini infinitive phrase-nya. Kalau yang nomor 1 tadi to protect. Kalau yang nomor 2 infinitive phrase-nya adalah to talk. Ya. Kemudian, I'm here to help you. Aku ada di sini untuk membantumu. Yang ketiga infinitive phrase-nya adalah to help. Oke. Kemudian posisinya dalam kalimat yaitu setelah objek kalimat. Contohnya, he plays a computer game for fun. Dia bermain permainan komputer untuk bersenang-senang. Kemudian she collects articles for her presentations. Dia mengumpulkan artikel-artikel untuk presentasinya. Nah, kemudian letak yang berikutnya adalah setelah complement atau setelah pelengkap, ya. Mother goes to market to buy some vegetables. Ibu pergi ke pasar untuk membeli beberapa sayuran. Edo stand outside to get more fresh air. Edo berdiri di luar untuk mendapatkan udara segar. Oke, kemudian adverb of purpose or reason menjawab pertanyaan why atau kenapa. Why does he perform well every time? Mengapa dia berkinerja baik setiap saat? For the promotion, untuk promosi jabatan. Why is she in the hospital? Mengapa dia berada di rumah sakit? For a swab test, untuk tes swab. Kemudian, why does he come early in his first day of school? Mengapa dia datang pagi di hari pertama sekolah? To get the best seat, untuk mendapatkan kursi terbaik. Oke, itu adalah penjelasan mengenai adverb of purpose or reason. Kemudian yang berikutnya adalah adverb of certainty atau keterangan kepastian. Adverb of certainty atau keterangan kepastian berfungsi untuk menerangkan seberapa yakin kita terhadap suatu kegiatan atau kejadian. Contoh kata yang menerangkan adverb of certainty adalah certainly atau pasti, definitely, pasti, surely, pasti, obviously, jelas, undoubtedly, tidak diragukan lagi, probably, mungkin, maybe, mungkin, perhaps, mungkin. Oke. Nah, kemudian posisi dalam kalimat bagaimana? Jadi bisa di awal kalimat ya. Contohnya, certainly he has a quality of leader. Sudah pasti dia memiliki kualitas seorang pemimpin. Kemudian bisa juga sebelum main verb. We maybe visit this place if we still have time.
Kita mungkin mengunjungi tempat ini jika masih ada waktu. Kemudian bisa juga diletakkan setelah to be. You are obviously a clever student. Kamu jelas seorang murid yang pandai. Kemudian bisa juga diletakkan setelah auxiliary verb. The news have probably influenced the stock. Berita itu mungkin telah mempengaruhi saham. Kemudian, adverb of certainty dapat memodifikasi jawaban yes or no. Nah, jadi contohnya, will we meet again in the end of the month? Akankah kita bertemu lagi di akhir bulan? Yes, definitely. Ya, pasti. Kemudian, contohnya lagi, can he does that difficult exam? Bisakah dia mengerjakan ujian yang sulit itu? Maybe, mungkin. Ya, jadi ini antara jawaban yes atau no ya. Nah, jadi itulah fungsi adverb of certainty. Ya, dia bisa memodifikasi jawaban yes atau no. Kalau kita yakin banget, kita bisa tambahkan definitely ya. Kalau kita tidak pasti, kita bisa tambahkan maybe seperti itu ya. Oke. Begitu penjelasan mengenai adverb. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Oke guys, sekian pembahasan untuk materi kali ini. Saya harap video ini bisa membantu Anda dalam belajar bahasa Inggris dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.